Shalom, persekutuan yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan kita tadi, jemaat di Filipi sedang menghadapi ancaman, perselisihan, dan perpecahan. Kehidupan persekutuan di Filipi tidak lagi setia, sehati, dan sepikir. Karena itu, Paulus dalam suratnya ini mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dalam kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Bahkan dalam pasal 4 ayat yang kedua, secara jelas Paulus menyebutkan nama dua orang wanita, yakni Euodia dan Sintike, supaya sehati, sepikir dalam Tuhan. Itu berarti bahaya perselisihan dan percekcokan sangat mengancam keutuhan jemaat yang dibangun dari hasil pemberitaan Rasul Paulus ini. Ketika situasi ancaman terjadi, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Paulus dipenjarakan karena pemberitaan Injil. Pada saat itu juga, Rasul Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang yang ingin menjatuhkannya dan menghambat penginjilannya. Paulus tidak mau pemberitaan Injil yang ia taburkan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa jemaat di Filipi harus sehati, sepikir untuk menyempurnakan sukacita Paulus walaupun ia sedang berada di dalam penjara. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk bersatu dan merendahkan diri dengan cara rendah hati dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Kadang persekutuan dan saya lebih cenderung untuk menunjukkan sikap yang baik tentang pribadi kita masing-masing dan menjelek-jelekan orang lain atau sesama kita. Persekutuan yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan utama kekristenan adalah seperti Kristus. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus setelah hidup. Setiap orang yang mengakui dirinya sebagai orang Kristen wajib hukumnya untuk meneladani Kristus dalam hidupnya dan mengikuti jejak hidupnya, sehingga kita menjadi serupa dengan Dia. Memang dalam keilahiannya, tentu kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan mungkin menjadi seperti Kristus. Tetapi dalam sisi kemuliaannya, tentu kita dapat bisa hidup sepertinya. Karena ada Roh Kudus yang berkarya di dalam kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk hidup sama seperti Kristus. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini. Yang pertama adalah kerendahan hati. Alkitab mencatat, khususnya dalam bacaan kita tadi, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil serupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus adalah pribadi yang rendah hati, adalah tidak semata-mata memikirkan dirinya atau mencari pujian bagi dirinya sendiri, tetapi menganggap orang lain yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita bisa lihat dalam Filipi pasal 2 yang ke-3b. Orang yang rendah hati adalah orang yang rela melayani karena menyadari bahwa dirinya adalah hamba Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang pertama menyampaikan pernyataan tegasnya. Demikianlah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kedepannya
yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Paulus ingin orang percaya di Filipi berbeda dengan orang yang tidak percaya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Di dalam Kristus, egois, individual tidak mendapat tempat. Sebaliknya, di dalam Kristus, orang akan rela untuk saling menasehati, menghibur, bersekutu dalam roh, dan berbelas kasihan. Hidup Kristus berkuasa untuk mengubah kita yang beriman kepadanya untuk menolak kepentingan diri sendiri demi menyukakan atau menyenangkan hati Allah. Merendahkan diri memang bukanlah hal yang mudah, tetapi sebab itu kita perlu melatih diri untuk bersikap demikian dalam relasi kita dengan sesama kita, khususnya di antara orang percaya. Itu bisa ditunjukkan dengan kesediaan mengalah dalam berbeda pendapat. Dalam kehidupan kita pun, belajar untuk menonjolkan diri sendiri, tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bisa maju. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Karena kaya, kita menjadi tinggi hati dan menganggap rendah orang lain yang ada di bawah kita. Ketika pelayanannya sudah berhasil dan menjadi hamba Tuhan, besar dan terkenal, tidak sedikit yang menjadi lupa diri. Sikap kita pun mulai berubah. Pilih-pilih ladang, kadang kita memilih ladang atau tempat pelayanan kita yang mau melayani asal fasilitasnya memadai dan lain-lain. Timbul pertanyaan, siapakah kita ini? Kristus rela membasuh kaki murid-muridnya. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-20 dengan tujuan supaya kita meneladani Dia atau Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal yang kedua adalah mengasihi dan melayani dengan sepenuh hati. Saat ini banyak orang Kristen termasuk saudara dan saya mulai terkikis prinsip hidup yang meneladani pola pelayanan Yesus Kristus yang selalu mengasihi dan melayani dengan sepenuh hati. Artinya bahwa kita bukan lagi melayani karena ada maunya, tetapi mau melayani karena ketulusan hati kita. Semoga kita sekalian selaku calon-calon pelayan benar-benar menjadi pelayan yang murah hati dan mau melayani tanpa pandang bulu. Semangat Kristus melayani bukan untuk dilayani. Marilah kita memuliakan Allah dengan bersatu dengan Allah dan merendahkan diri sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.